Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Rustama Ahmad atau KBA. Dalam sesi kali ini kita akan coba kupas satu hasil penelitian saya beberapa tahun yang lalu tentang identitas Melayu dalam sejarah Pineng atau Pulau Pineng dan Aceh. Hasil karya ini atau penelitian ini juga bisa dibaca dalam salah satu volume buku saya, yaitu Acenologi. Di sini kita akan coba lihat apa yang menjadi ketertarikan saya menulis atau mengkaji tentang sejarah Aceh dan Pineng. Ini adalah satu buku dari profesor saya, Adher Maleh, Nationalism and Cosmopolitanism in the Modern Malay World, dan dia menceritakan bagaimana konstruksi kemelayuan atau Melayu yang lain dalam sejarah di tanah seberang, terutama konstruksi Melayu dalam nasionalisme, dalam reformisme. Kemudian di bawah itu ada dua video ini, tapi gambar Allahyarham P. Ramli. Yang ini gambar beliau sedang bermain film, sedang jaya-jayanya, dan merupakan salah satu legenda di tanah Melayu, di tanah seberang. Kemudian ini video ini gambar beliau menjelang meninggal dunia. Ini saya dapatkan dalam satu buku biografi beliau. Kalau tidak salah ini foto ketika beliau mengantri di rumah sakit, dan saat itu betul-betul beliau sudah berada di titik nol. Jadi ini ketika beliau sudah tidak lagi menjadi bintang film, ditinggalkan oleh sahabat-sahabat beliau. Kemudian akhirnya beberapa hari setelah itu P. Ramli berpulang ke rahmatullah. Jadi ini merupakan alasan kenapa kemudian saya mencoba melakukan riset di Pulau Pineng waktu itu. Kemudian latar belakang lain adalah ini tulisannya Said Naqib Alatas, yang menurut saya salah satu karya yang amat luar biasa di dalam menukil pemikiran Syekh Hamzah Fansuri. Di sini dapat dikatakan tentang penyatuan antara sastra dan tasawuf. Kemudian Naqib juga seorang arsitek dan pemikir Islam dari dunia Melayu. Uniknya dia memulai kajiannya dari Hamzah Fansuri dan Syekh Nurdin Ar-Radiri. Kemudian di sini kita lanjutkan. Ada lagi alasannya, ini tentang kenapa Pulau Pineng. Karena saat itu yang terkenal hanya dua port atau pelabuhan, yaitu Melaka dan Pulau Pineng. Di samping itu juga hubungan baik antara Francis Light, salah seorang pendiri kota Pineng, pada waktu itu bersama dengan orang Aceh, yaitu Sayyid Husin Al-Aidid. Ketika kita kupas secara mendalam Pulau Pineng. Kemudian di kalangan orang Aceh, kalau mereka ke tanah seberang disebut dengan Jak Umalaya. Jadi sebutan ini menjadi sangat umum pada orang Aceh ketika mereka ingin merantau ke tanah Melayu di tanah seberang. Dan dalam Acenologi saya kupas bagaimana perkembangan diaspora orang Aceh di tanah Melayu di seberang sana. Kemudian lobi orang Aceh di Pulau Pineng. Jadi Pulau Pineng menjadi tempat bagaimana orang Aceh melakukan lobi-lobi
baik pada saat perang melawan Belanda atau juga era DITI. Bahkan hingga hari ini Pulau Pinang itu sering menjadi tempat transit para petinggi Aceh yang melakukan proses lobby-lobby di beberapa tempat di Pulau Pinang. Bahkan ada juga orang Aceh, petinggi Aceh di sini yang memiliki aset di Pulau Pinang atau di kawasan Batuwood. Kemudian Pinang atau Pulau Pinang merupakan gerbang atau gate bagi orang Aceh yang ingin pergi ke beberapa negara, terutama kalau saat itu adalah naik haji. Jadi dapat dikatakan orang Aceh itu menjadikan Pulau Pinang adalah seperti gerbang Doraemon. Jadi dia mau kemanapun tidak akan ke Pulau Jawa, tapi cukup dari Idi, dari Langsa, dari Lok Sumawe. Kalau dulu itu naik kapal langsung ke Pulau Pinang, kemudian di sana disambut oleh orang Aceh di sana, lalu mereka bisa pergi ke seluruh dunia. Jadi ini jasa Pulau Pinang terhadap orang Aceh. Nah, selanjutnya adalah bagaimana persinggungan antara Aceh dan Melayu. Di sini ditemukan bahwasanya fase pertama pada saat orang Melayu di Melaka diislamkan oleh orang dari Aceh atau orang Pasai dari Teluk Samoy atau Lok Sumawe. Jadi jika Melaka dipandang sebagai cikal bakal kerajaan Melayu pertama, maka proses menjadi Melayu sebagaimana dipahami hari ini bahwa Melayu itu beragama Islam itu berkat kontribusi kerajaan Samudra Pasai di Aceh, yaitu ketika para Meswara masuk Islam. Ini fase pertama. Kemudian ini bukti sejarahnya adalah kawasan areal pemakaman di kawasan Gedung. Ini tidak jauh dari pantai Selat Melaka. Beberapa pusara di situ bersemayam dan diduga kuat itu merupakan pusara dari kerajaan Samudra Pasai. Walaupun kemudian ada peneliti dari Aceh, Ustadz Taqiyuddin, mengatakan ini perlu dikaji ulang bahwasanya ada satu dinasti besar dari Timur Tengah yang datang ke Aceh, yaitu dinasti Hurriyah. Nanti bisa dibaca karya beliau yang berjudul Dinasti Salihiyah di Aceh. Kemudian jadi ketika Melaka baru menjadi kerajaan di samudra, sebuah negara sudah berdaulat. Ini secara sejarah pula. Kerajaan Majapahit mencoba menaklukkan Pasai pada era Sultan Zainal Abidin Malik Al-Zahir di tahun 1350-1394. Namun usaha ini tidak berhasil dilakukan oleh Majapahit, sehingga kalau kita ke Langsa, Aceh Timur, itu ada satu kawasan namanya Manyak Pahit. Itu diduga kuat ada pengaruhnya dengan kedatangan kerajaan laskar dari kerajaan Majapahit ke Aceh. Jadi perang antara orang Aceh Samudra Pasai dengan Majapahit ini menjadi penanda bahwasanya hubungan antara Aceh dan Jawa sudah dimulai jauh sebelum Aceh bergabung dengan NKRI. Tapi sebaliknya, orang Aceh tidak mengirim pasukan ke Pulau Jawa, melainkan orang Aceh atau Samudra Pasai pada waktu itu mengirimkan ulama untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Fase kedua ini saat orang Aceh, sekali lagi kerajaan Aceh, mempertahankan Melayu Islam di Semenanjung Tanah Melayu. Ini pada saat Melaka harus berhadapan dengan Portugis. Kalau tidak salah saya itu pada tahun 1511. Ini luar biasa. Saya pernah ke sana, ke Melaka, banyak sekali kuburan pusara orang Aceh ada di sana, Panglima Pidi. Karena waktu itu orang Aceh tidak ingin dijajah dan orang Melayu tidak boleh bersekutu dengan orang kafir. Ini kemudian menjadi sejarah besar
bagaimana hubungan Aceh dengan Melaka, kemudian bagaimana hubungan Portugis dengan Melaka. Ini bisa dibaca dalam beberapa literatur. Kemudian ini juga ada pusara Syekh Samsudin As-Sumatrani di Melaka. Ini kuburan beliau, saya pernah ke sana berziarah. Di samping kuburan ini atau pusara ini juga ada pusara yang lain, yaitu orang Aceh yang masih dapat kita lihat tapaknya pada hari ini, dan mereka merupakan pasukan ketika Aceh harus mempertahankan Islam di tanah Melayu, khususnya di Malaka. Ini bisa dijumpai sampai hari ini kalau sahabat ingin melihat tapak-tapak sejarahnya di Melaka. Karena itu setelah diserang, akhirnya orang Melayu Melaka balik kampung, ini istilah saya, melalui ke Johor dan Siak. Bangkitlah nanti ada yang dikenal dengan Sijori, itu Siak, Johor, dan kawasan Riau di sana. Jadi ini akibat dari peperangan yang terjadi antara orang Aceh dan Portugis di kawasan Melaka. Setelah itu apa ini? Nah, ini Marcinowski, ini salah seorang peneliti yang meneliti tentang Syiah. Dia mengatakan di sini setelah kejatuhan Melaka, Aceh di Sumatera mengambil peran sebagai leading Muslim powers di dunia Melayu Indonesia. Jadi ini bukti kuat ketika kejatuhan Melaka, Aceh mengambil peran sebagai salah satu kerajaan yang paling disegani di dunia Melayu, dan ini membuktikan bagaimana kekuatan peradaban Aceh pada saat itu, dan sudah banyak karya yang mengupas tentang hal ini. Selanjutnya pada fase ketiga, ini pada abad ke-17 Masehi, ini puncak Aceh membina dan menyapih identitas Melayu di Semenanjung. Tapi kali ini Aceh tidak lagi melakukan proses penyerangan terhadap kerajaan Melayu di Semenanjung Tanah Melayu, namun kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh sudah mulai memengaruhi dunia Melayu melalui ilmu pengetahuan. Dan di sini banyak sudah studi yang menyebutkan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki atau yang dihasilkan oleh orang Aceh pada waktu itu. Selanjutnya ini ada ulama, ada Syekh Nurdin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf Fasingki, Syekh Hamzah Fazuri. Bahkan dalam beberapa literatur disebutkan bahwasanya Syekh Hamzah Fazuri itu dianggap sebagai bapak sastra Melayu pertama. Ini amat luar biasa jasa dari Syekh Hamzah Fazuri. Nah, ini andaya dalam satu karyanya, dia sebutkan bahwasanya Aceh sudah memberikan satu kekuatan besar dalam ilmu pengetahuan dan bangkitnya bahasa Aceh. Kemudian ini memberikan satu kesan bahwasanya Aceh menjadi salah satu penopang identitas Melayu pada waktu itu dengan dunia ilmu pengetahuan. Jadi ini saya pikir amat luar biasa dan perlu dilihat kembali bahwasanya ketika membongkar sejarah Aceh dengan Melayu, kita akan mendapatkan bagaimana peranan yang dimainkan oleh kerajaan Aceh pada waktu itu.